Mengejutkan, Iran pasok senjata ke Suriah untuk lawan Israel pakai jalur khusus. Zionis getar-getir. Konflik Iran dengan Israel memasuki babak baru. Iran kembali memasok senjata super canggih ke Suriah untuk melawan Israel. Dikutip Reuters, sejumlah sumber mengatakan senjata itu untuk merontokkan pertahanan Israel dan mendukung posisi Presiden Suriah Bashar al-Assad. Uniknya, pengiriman senjata itu dilakukan lewat jalur bantuan gempa bumi yang pernah melanda Suriah pada 6 Februari lalu. Pasukan senjata itu termasuk peralatan komunikasi canggih, baterai radar, dan juga suku cadang untuk meningkatkan sistem pertahanan udara yang disediakan Iran di Suriah. Hal itu nampaknya telah diidentifikasi oleh Israel. Berkedok pengiriman bantuan gempa Suriah, Israel melihat pergerakan signifikan peralatan militer dari Iran, terutama diangkut sebagian, kata pejabat pertahanan Israel. Hal itu kini sangat diwaspadai oleh Tel Aviv karena pergerakan ini sangatlah membahayakan militer Zionis. Israel menyebut bantuan dikirim ke Bandar Aleppo, utara Suriah. Pengiriman diatur oleh unit 18.000 divisi Suriah dari pasukan Quds, spionase asing dan cabang paramiliter pengawal revolusi Iran. Selain itu dikirim menggunakan transportasi darat dikawal Satuan Angkutan 190 pasukan Quds yang bikin elit ataupun militer Israel merinding. Akankah eskalasi ini makin meluas karena Suriah juga turun gunung setelah Lebanon juga membantu Israel menggempur dengan puluhan roket. Israel gagal serang Suriah, pesawat tempur Israel jadi rongsokan. Aksi baku tembak kembali terjadi antara Israel versus Suriah setelah beberapa hari yang lalu Israel tega melakukan serang ke daratan Suriah, bahkan hanya baru beberapa minggu negara itu dilanda bencana gempa bumi. Hal gila tersebut akhirnya kini dibalas oleh militer Suriah yang akhirnya berhasil menangkis serangan lanjutan Israel dengan menembak jatuh pesawat tempur Israel, merontokkan seluruh rudal yang akan ditembakkan ke Suriah oleh pasukan Zionis. Pesawat tempur yang dioperasikan beberapa pasukan akhirnya rontok ke tanah dan menjadi rongsokan tidak berguna yang ikut menghabisi beberapa personil militer Zionis Israel. Sementara itu, agresi pesawat tempur Israel ke kawasan Suriah berhasil digagalkan. Pertahanan udara Suriah menembak satu pesawat tempur Israel selama serangan udara Israel terhadap pangkalan udara T-4 Suriah di Suriah Tengah. Minggu, ujar pihak militer Suriah dalam satu pernyataan melalui stasiun TV, pertahanan udara Suriah telah memaksa pesawat tempur lain Israel meninggalkan wilayah udara Suriah. Setelah satu jet tempur ditembak, banyak rudal dicegat, kata laporan tersebut. Laporan itu tidak memberi rincian mengenai pesawat tempur Israel yang diserang tersebut, kata Zinwa yang dipantau antara di Jakarta Senin pagi. Itu bukan pesawat pertama yang diserang, sebab pada Februari 1 F-16 Israel jatuh di Israel Utara setelah ditembak oleh sistem pertahanan udara Suriah. Stasiun TV mengudarakan rekaman video telepon genggam yang memperlihatkan rudal pertahanan udara menerangi langit saat memburu rudal Israel. Israel telah melancarkan beberapa serangan terhadap pangkalan udara khusus Suriah pada masa lalu, mengklaim Israel membidik senjata dan petempur Iran. Israel menyatakan Israel tidak akan mentolerir pengaruh Iran di Suriah. Serangan itu dilancarkan saat militer Suriah bergerak maju di Suriah Selatan di daerah di dekat dataran tinggi Golan yang diduduki Israel, sehingga menyulut kemarahan Israel. Israel mengkhawatirkan meluasnya pengaruh petempur dukungan Iran Hizbullah di daerah tersebut.
Roket luar angkasa Iran bikin Israel jiper, rupanya bisa diisi hulu ledak nuklir. Peluncuran dua satelit Republik Islam Iran melalui dua varian roket ternyata membuat Israel ketar-ketir. Negara Zionis khawatir roket yang desain membawa satelit keluar angkasa juga bisa dipakai sebagai peluncur rudal balistik antar benua berhulu ledak nuklir. Sejumlah pejabat Israel baru saja memberikan pernyataan terkait kekhawatiran pemanfaatan roket luar angkasa Iran untuk membawa hulu ledak nuklir seberat 500 gram. Selain sangat mematikan, roket itu bisa menghancurkan target sejauh 4.000 km. Iran bisa menggunakan teknologi yang sama yang digunakannya untuk roket di program luar angkasa dan membuat rudal balistik yang membawa hulu ledak nuklir, ujar pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya. Iran juga bisa menggunakan teknologi ini untuk secara signifikan memperluas jangkauan rudal konvensionalnya. Katanya dikutip Viva Militer dari Haaretz, dua roket yang jadi sorotan pemerintah dan militer Israel adalah Haim 100 dan Zoljana. Kedua unit roket terbaru Iran disinyalir Israel memiliki kemampuan mesin yang sama dan bisa menampung bahan bakar padat. Jika salah satu atau bahkan keduanya diakuisisi oleh militer Iran, maka setidaknya roket ini akan bisa menampung bahan bakar padat. Dalam hal ini adalah hulu ledak nuklir sebanyak 500 kg dengan jangkauan lebih dari 4.000 km. Jelas ini akan menjadi senjata nuklir Iran yang sangat mematikan. Meskipun Iran kerap membantah pengayaan uranium digunakan untuk senjata nuklir, Israel tetap meyakini jika pembangunan rudal balistik antar benua adalah tujuan utama rezim Ayatollah Khomeini. Iran sebelumnya meluncurkan roket Zoljana dari terminal peluncuran antariksa Imam Khomeini di provinsi Seman. Kemudian, Iran meluncurkan roket Haim 100 jadi pusat peluncuran Starot Badan Antariksa Iran. Meluncurkan Haim 100 pada pusat peluncuran Sahrut Badan Antariksa Iran. Zoljana diluncurkan dari terminal peluncuran antariksa Imam Khomeini.